Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang kiranya saya bisa berjumpa kembali walaupun hanya melalui online. Saya harap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik pada saat ini. Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita mendengarkan satu pujian berikut ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama di dalam ibadah doa ini. Biarlah Tuhan, setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi penguatan bagi hidup kami. Dan biarlah semuanya ini boleh menjadi pegangan hidup kami di dalam suasana saat ini. Dan biarlah Tuhan, urapi hamba-Mu juga yang akan membawakan firman ini. Biarlah hanya kata-kata yang berasal daripada Tuhan sajalah yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara,
ketika kita melihat tema besar kita yaitu menjaga kekudusan hidup, kita pada saat ini akan bersama-sama merenungkan satu tokoh Alkitab yang kehidupannya luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia ini di mata Tuhan merupakan sosok manusia yang sangat mengagumkan. Mengapa saya mengambil Elia sebagai salah satu contoh dari keberadaan tokoh-tokoh Alkitab yang ada? Karena Nabi Elia ini ketika akhir hidupnya, dia tidak mati, bahkan diangkat ke surga oleh Tuhan. Nah, mengapa hal ini begitu luar biasanya bagi Allah? Mengapa kehidupan Elia ini begitu luar biasanya bagi Allah? Bapak Ibu Saudara, siapa sih sebenarnya Elia ini? Mari kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 17. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dikatakan di ayat ini bahwa Elia adalah manusia biasa. Berarti sama seperti kita, sebagai manusia layaknya. Doa Elia didengar oleh Tuhan. Lalu mengapa Elia begitu tampak luar biasa di mata Tuhan? Saudara, Elia memang manusia biasa. Ia mempunyai prinsip hidup, yaitu berpegang pada kebenaran. Elia begitu setia dalam ketaatan sebagai hamba Tuhan, karena dia sadar memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Di mana Raja Ahab dan bangsa Israel menyembah Baal, Elia tetap menyembah Allah yang hidup. Mungkin pada saat itu tidak banyak lagi orang-orang yang menyembah Tuhan yang hidup, tetapi Nabi Elia tetap teguh dengan pendiriannya, yaitu dia menyembah Tuhan yang hidup. Inilah yang membuat Elia berkenan di mata Tuhan. Tuhan senang Elia masih setia menyembah Tuhan yang benar. Mempertahankan kemurnian hidup bukan berarti tidak ada resiko yang harus ditanggung oleh Elia. Mari kita melihat 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Di dalam ayat ini dikatakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel. Perkataannya ini seharusnya menggugah hati Raja Ahab untuk kembali kepada menyembah Tuhan yang benar. Tetapi pada kenyataannya, Raja Ahab tetap menyembah Baal. Bapak Ibu Saudara, Elia mempunyai prinsip dalam hidupnya, yaitu dia tetap mengabarkan tentang kebenaran. Walaupun ada resiko yang harus dia tanggung. Elia berhadapan dengan orang yang kuat pada saat itu, yaitu seorang raja. Raja Ahab pada waktu itu bisa saja menangkap Elia atau bahkan membunuhnya. Begitu pula ketika Nabi Elia mengatakan tidak ada embun dan hujan dalam tahun-tahun ini, tentunya Elia pun akan merasakan hal yang sama dengan bangsa Israel ketika hujan tidak turun, yaitu kekeringan dan kelaparan. Ini resiko yang harus diambil oleh Elia ketika Elia berani mempertahankan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, cukup lama hujan tidak turun saat itu, yaitu 3 tahun 6 bulan. Sudah dipastikan
semua tanaman yang ada akan mati kekeringan. Begitupun dengan sungai yang ada akan kering dengan airnya. Bapak Ibu Saudara, begitu pula dengan kehidupan kita. Ketika kita punya prinsip hidup dalam kebenaran, ada resiko yang harus kita hadapi. Mungkin kita akan tidak disukai banyak orang. Mungkin teman-teman kita akan menjadi terbatas. Bahkan mungkin penganiayaan dan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat betapa Tuhan menyertai Elia, kita seharusnya tidak perlu takut menghadapi hal ini. Mari kita melihat firman Tuhan dari 1 Raja-Raja ayat 7, pasal 17 ayat 2 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan di sana. Memberi makan kau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu Saudara, kejadian ini sungguh luar biasa. Tuhan memerintahkan burung gagak untuk membawa daging dan roti sebagai makanan dari Nabi Elia. Kita tahu bahwa burung gagak kalau tidak diperintahkan oleh Tuhan, mungkin daging dan roti ini akan dimakan oleh dia. Tetapi Tuhan begitu luar biasa, bisa mengendalikan apapun, termasuk burung gagak diperintahkan untuk membawa makanan untuk Nabi Elia. Bapak Ibu Saudara, ketika Nabi Elia diperintahkan untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit, ia melakukannya. Dan karena dia taat, Tuhan memelihara dia. Bapak Ibu Saudara, lama-kelamaan, karena kekeringan yang begitu luar biasa lamanya, sungai itu menjadi kering. Lalu apa yang akan diperbuat Nabi Elia? Ketika sungai ini kering, mungkin Nabi Elia akan menghadapi kematian karena tidak ada air untuk diminum. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk Nabi Elia. Mari kita lihat di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu ketika sungai itu akan kering. Dan Tuhan sudah menyiapkan seorang janda untuk memberi makan bagi Elia. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sebagai hamba yang setia, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kita bahkan dipeliharanya. Bahkan kita dicukupinya. Seperti halnya Elia ini. Ini merupakan gambaran yang bisa menjadi satu perenungan bagi kita. Karena apa? Karena kehidupan Elia ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena kehidupan Elia ini bisa kita lihat. Di dalam kehidupan Elia ini kita bisa lihat penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Elia mempunyai prinsip dan ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Walaupun situasi saat itu merupakan situasi yang tidak bersahabat bagi dia. Karena raja dan bangsa Israel pada saat itu menyembah Allah lain, menyembah Baal. Sedangkan Elia menyembah
Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang hamba yang setia, ini merupakan satu perenungan bagi kita semua. Apakah kita yang sudah Tuhan Yesus selamatkan melalui pengorbanannya di kayu salib, yang mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa-dosa kita, apakah kita yang sudah ditebus ini merupakan hamba-hamba yang setia? Seperti halnya Elia, begitu setia kepada Allahnya. Bapak Ibu Saudara, hamba yang setia rela hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Hamba yang setia selalu berjalan di dalam kebenaran. Hamba yang setia mempunyai prinsip dalam dirinya untuk tetap teguh memegang kebenaran. Walaupun mungkin situasi di sekeliling dia tidak menguntungkan atau tidak menunjang untuk dia melakukan kebenaran. Tetapi seorang hamba yang setia, dia akan tetap berjalan di dalam kebenaran. Apakah kita berani melakukan hal itu? Ketika kita harus menyatakan kebenaran kepada teman-teman dekat kita, kepada saudara-saudara dekat kita, apakah kita berani melakukan itu seperti Elia melakukannya kepada Raja Ahab? Ini menjadi satu pertanyaan dalam diri kita. Seharusnya kita berani, walaupun mungkin teman-teman atau saudara akan meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketaatan hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, resiko apapun yang akan kita hadapi, ketika kita taat kepada Tuhan, menjadi hamba yang setia, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti halnya Elia. Elia dipelihara sedemikian rupa karena dia merupakan hamba yang setia. Bapak Ibu Saudara, hamba yang setia didengar doanya. Elia berdoa untuk tidak turun hujan. Elia berdoa untuk diturunkan hujan. Semuanya Tuhan kabulkan. Semuanya Tuhan dengar. Ini merupakan satu hal yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena jalan hidup Elia sejalan dengan rencana Allah. Jadi semuanya semuanya selaras dengan rencana Allah. Begitupun dengan hidup kita. Ketika kita menjadi hamba yang setia, kita harus menyamakan perjalanan hidup kita dengan rencana Allah. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Allah. Kita harus menyerahkan semua rencana kita di dalam tangan Allah. Bapak Ibu Saudara, Elia sudah membuktikan hal itu. Sehingga pada akhir hidupnya, Elia diangkat oleh Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang harusnya menjadi satu perenungan bagi kita. Apakah ketika Tuhan menyuruh kita pulang, kita masih dalam keadaan baik dan benar? Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan pada ujung waktu yang sudah Tuhan tetapkan, dan kita masih berada di dalam kehidupan yang benar sebagai hambanya yang setia, artinya apa? Artinya kita akan memperoleh sukacita yang besar seperti yang diperoleh oleh Elia. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Untuk hal itu, marilah kita sama-sama merenungkan kehidupan kita masing-masing. Apakah saat ini kita sudah menjadi hambanya Tuhan? Hambanya Tuhan yang setia? Atau belum? Kalau belum, mari. Masih ada waktu yang Tuhan berikan untuk kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama berusaha untuk menjadi hamba yang setia, agar kemurnian hidup yang ada pada diri kita bisa berlangsung dengan baik, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Banyak orang mendapatkan berkat melalui keberadaan kita.
Dan banyak orang yang mengenal Tuhan melalui keberadaan kita. Banyak jiwa yang akan dimenangkan melalui keberadaan kita kalau kita tetap menjadi hamba yang setia. Tapi saudara, mari sama-sama perenungan ini kita jalankan, supaya apa yang menjadi harapan Tuhan dalam hidup kita boleh kita lakukan. Dan akhirnya gambaran semua kehidupan Elia ini sebenarnya bisa kita alami. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jadilah hamba yang setia, karena itu tuntutan Allah dalam hidup kita di muka bumi ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk menutup renungan pada malam ini. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur untuk renungan yang boleh mengingatkan kami ketika kami menjadi hamba yang setia, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dan biarlah Tuhan mampukan kami menjadi hamba yang setia di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memperoleh hidup sukacita di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk negara kami yang mengalami pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memampukan negara kami untuk lepas dari masalah ini. Dan biarlah juga Tuhan menolong Presiden dan jajarannya untuk memutuskan dan mencarikan jalan keluar yang terbaik untuk permasalahan ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Gereja Baptis Bait Lahim. Biarlah Tuhan menolong, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan juga memberikan semangat di dalam menghadapi kondisi seperti ini. Dan kami juga berdoa terus mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati, sehingga kami boleh tetap beribadah walaupun hanya melalui online. Dan biarlah Tuhan kuatkan iman kami, dan jangan sampai kami tergoda oleh iblis untuk menjadi hamba yang tidak setia. Biarlah Tuhan kami menyerahkan setiap doa dan perenungan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengabulkan setiap doa-doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Not dismayed, whate'er betide, God will take care of you. We need His